Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Tugas Bahasa Indonesia untuk mempresentasikan paper kami yang berjudul Metalurgi Modern Membentuk Masa Depan Industri. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Metalurgi modern adalah disiplin ilmu dan seni memainkan peran kunci dalam mengembangkan material logam yang kuat, tahan lama, dan sesuai dengan berbagai kebutuhan industri. Melalui berbagai proses, mulai dari pemurnian biji logam hingga pencetakan dan pengolahan, metalurgi modern terus mengalami perkembangan yang signifikan, membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan produksi logam. Selanjutnya di sini anggota kelompok kami ada Kevin Rajendra Putelvana dengan NIM 1623050, lalu ada Sandrian Christian Genstepu dengan NIM 1623066, dan saya sendiri Muhammad Ferry Brahmatasan Azikri dengan NIM 1623069. Oke, selanjutnya untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Kevin Rajendra Putelvana. Pada waktu dapat dipersilakan. Baik, terima kasih GP. Selanjutnya adalah teknik inovatif dalam metalurgi modern. Di sini ada tiga, yaitu pencetakan 3D logam, teknologi pemurnian logam, dan pengendalian proses pengecoran. Yang pertama, pencetakan 3D logam, yaitu salah satu revolusi terbesar dalam industri logam adalah teknik pencetakan 3D logam. Melalui penggunaan teknologi ini, produsen dapat menciptakan struktur logam yang sangat kompleks dengan tingkat presisi yang luar biasa. Proses ini mengurangi limbah dan mempercepat produksi, sehingga menjadi sangat efisien dan diminati dalam industri manufaktur. Selanjutnya adalah teknologi pemurnian logam. Proses pemurnian logam menjadi tahap kunci dalam metalurgi modern. Ini melibatkan penghilangan zat-zat yang tidak diinginkan seperti kotoran, gas, dan senyawa lainnya yang dapat mengurangi kualitas logam. Melalui pendekatan yang tepat, logam dapat diperoleh dengan sifat-sifat yang optimal sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, pengendalian proses pengecoran. Teknologi metalurgi juga mencakup pengendalian suhu dan waktu pemanasan dalam proses pengecoran logam. Dengan pengaturan yang tepat, struktur mikro logam dapat diatur untuk mencapai kualitas yang diinginkan, seperti kekerasan, kekuatan, dan ketahanan terhadap keausan. Selanjutnya, peran paduan logam dalam industri. Yang pertama, meningkatkan sifat mekanis. Penggabungan atau alloying beberapa logam dapat menghasilkan material dengan sifat yang lebih baik daripada logam murni. Proses ini dapat meningkatkan kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan sifat lainnya sesuai kebutuhan aplikasi tertentu. Yang kedua, mengembangkan logam khusus. Melalui proses alloying, metalurgi modern dapat menciptakan logam dengan karakteristik spesifik yang dibutuhkan oleh industri. Ini memungkinkan pengembangan material yang lebih inovatif dan sesuai dengan aplikasi. Yang ketiga, kontrol struktur mikro. Panduan logam juga membuka peluang untuk mengontrol struktur mikro material secara lebih baik. Dengan pengaturan komposisi yang tepat, sifat-sifat logam dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya adalah baja pahlawan industri modern. Di sini yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama komposisi baja, yang kedua penguatan baja dengan perlakuan panas, dan yang terakhir aplikasi baja dalam industri. Yang pertama, komposisi baja. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1% berat sesuai tingkatannya. Karbon berfungsi sebagai unsur pengeras yang mencegah dislokasi pada kisi kristal atau besi. Selanjutnya, penguatan baja dengan perlakuan panas. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas baja adalah melalui perlakuan panas hardening. Proses ini melibatkan pemanasan baja ke suhu tinggi dan pendinginan cepat, sehingga menghasilkan struktur martensit yang keras dan tahan aus. Dan yang terakhir, aplikasi baja dalam industri yaitu baja merupakan material fundamental dalam berbagai industri, mulai dari otomotif, konstruksi, hingga manufaktur. Dengan sifat-sifat yang dimodifikasi melalui teknologi metalurgi, baja terus menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gian. Oke, yang selanjutnya ada optimalisasi sifat baja melalui perlakuan panas. Yang pertama ada pemanasan, kedua pendinginan cepat, ketiga perbaikan sifat. Yang pertama pemanasan, baja dipanaskan sehingga mencapai suhu austenisasi, yaitu suhu di mana semenit larut dalam austenit. Yang kedua pendinginan cepat. Baja kemudian didinginkan secara cepat atau quenching
dalam media pendingin seperti air atau minyak. Proses ini menghasilkan struktur martensit yang sangat keras. Lalu selanjutnya ada perbaikan sifat. Struktur martensit yang dapat getas kemudian dapat diperbaiki sifatnya melalui proses tempering untuk menghasilkan kombinasi kekerasan, kekuatan, dan keulatan yang optimal. Yang selanjutnya ada manfaat pelakuan panas hardening pada baja. Ada 4 macam, yaitu peningkatan kekerasan, peningkatan kekuatan, peningkatan ketahanan aus, dan kontrol struktur mikro. Peningkatan kekerasan, proses hardening dapat meningkatkan kekerasan baja secara signifikan, membuat material lebih tahan terhadap deformasi plastis dan kausan. Yang kedua, peningkatan kekuatan. Hardening juga meningkatkan kekuatan baja, sehingga material menjadi lebih tahan terhadap tekanan dan beban mekanis yang tinggi. Selanjutnya, peningkatan ketahanan aus. Baja yang telah mengalami proses hardening memiliki ketahanan aus yang lebih baik, kemudian ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kawetan dan ketahanan terhadap penggunaan berulang. Lalu yang terakhir, kontrol struktur mikro. Proses hardening memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap struktur mikro baja, sehingga sifat-sifat mekanis dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada metodologi ekstraksi memurnikan logam dari biji. Yang pertama, pengolahan mineral. Tahap awal metodologi ekstraksi adalah pengolahan mineral untuk memisahkan logam dari komponen lain dalam biji, seperti pemisahan secara fisik dan kimia. Yang kedua yaitu ekstraksi logam. Setelah pemisahan, logam mentah diekstrak dari konsentrat mineral melalui proses metodologi seperti reduksi, pengendapan, dan peleburan. Dan yang terakhir, pemurnian logam. Tahap akhir adalah pemurnian logam mentah menjadi bentuk yang lebih murni dan berguna, seperti pengolahan lebih lanjut untuk menghilangkan pengotor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi pencetakan 3D logam. Yang pertama ada efisiensi produksi. Teknologi pencetakan 3D logam dapat mengurangi limbah dan mempercepat proses produksi sehingga menjadi solusi yang efisien bagi industri manufaktur. Lalu yang kedua ada kompleksitas desain. Metode ini memungkinkan penciptaan struktur logam yang sangat kompleks dengan tingkat presisi yang tinggi, membuka peluang untuk inovasi desain yang lebih kreatif. Dan yang terakhir ada aplikasi beragam. Teknologi pencetakan 3D logam telah dimanfaatkan dalam berbagai industri seperti otomotif, aerospace, dan lainnya yang membutuhkan komponen logam canggih. Kemudian perkembangan material logam inovatif. Di sini kita dibagi material menjadi 3, superalloy, logam intermetalik, dan komposit logam. Saya akan menjelaskan tentang superalloy. Keunggulannya adalah ketahanan korosi dan oksidasi yang tinggi pada suhu tinggi, dan aplikasinya adalah komponen turbin, pesawat terbang, dan reaktor nuklir. Kemudian ada logam intermetalik yang keunggulannya adalah kekuatan, kekerasan, dan kegilaan tinggi. Aplikasinya adalah komponen struktur, alat potong, dan aplikasi aerospace. Kemudian yang terakhir ada komposit logam, yang keunggulannya adalah kombinasi sifat unggul dari beberapa logam. Aplikasinya adalah industri otomotif, elektronik, dan konstruksi. Dan yang terakhir adalah metalurgi modern, menjawab tantangan industri. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Metalurgi modern terus berkembang, mengadaptasi teknologi terbaru untuk menciptakan material logam yang lebih kuat, lebih lama, dan ramah lingkungan. Ini menjawab kebutuhan industri yang semakin kompleks dan menuntut efisiensi serta keberlanjutan. Lalu yang kedua ada optimalisasi proses. Berbagai teknik dalam metalurgi modern seperti pemurnian, alloying, dan perlakuan panas memungkinkan optimalisasi sifat-sifat logam sesuai kebutuhan aplikasi. Hal ini meningkatkan kualitas produk dan daya saing industri. Dan yang terakhir ada peningkatan kinerja. Pengembangan material logam yang lebih unggul melalui metalurgi modern berdampak signifikan pada peningkatan kinerja, keandalan, dan umur pakai komponen-komponen industri. Ini membantu mendukung kemajuan teknologi di berbagai sektor. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok 1 tugas bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.